Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pedoman beracara. Pedoman umum yang pertama yaitu permohonan atau volunter. Permohonan diajukan kepada ketua pengadilan agama di tempat tinggal pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah. Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Permohonan tersebut dicatat oleh ketua atau hakim yang ditunjuk. Pasal 120 HIR atau pasal 144 RBG. Permohonan didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor perkara. Setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah. Pasal 121 ayat 4 HIR atau pasal 145 ayat 4 RBG. Perkara permohonan harus diputus oleh hakim dalam bentuk penetapan. Pengadilan agama atau mahkamah syariah berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan atau jika ada kepentingan hukum. Selanjutnya, jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan agama atau mahkamah syariah antara lain. Yang pertama yaitu permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, permohonan pengangkatan wali atau pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun. Pasal 229 HIR atau pasal 262 RBG. Yang ketiga, dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 18 tahun. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang keempat, permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kelima, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri. Selanjutnya, keenam, yaitu permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit arbiter oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit arbiter. Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Lalu yang ketujuh, permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami istri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta sesama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Dalam pasal 95 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Lalu yang kedelapan, permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga. Pasal 95 ayat 2 kompilasi hukum Islam. Yang kesembilan, ada permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud. Pasal 96 ayat 2 dan pasal 171 kompilasi hukum Islam. Yang terakhir, permohonan penetapan ahli waris.
penjelasan dalam pasal 49 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Oke, langsung saja untuk selanjutnya akan saya sampaikan ya, langsung saja. Yang B yakni gugatan. Gugatan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Pasal 118 ayat 1 HIR _pasal 142 ayat 1 RBG. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua PA atau Mahkamah Syariah. Selanjutnya, Ketua PA atau Mahkamah Syariah atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah mencatat gugatan tersebut. Pasal 120 HIR _pasal 144 RBG. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Pasal 121 ayat 4 HIR _pasal 145 ayat 4 RBG. Poin-poin yang termasuk pedoman umum. Yang pertama, beracara secara prodeo, kewenangan relatif, kemenangan absolut, kuasa atau wakil, perkara gugur, perkara dibatalkan, pencabutan gugatan, perkara verstek, perlawanan terhadap putusan verstek, perubahan gugatan, rekonvensi, kumulasi gugatan, masuknya pihak ketiga dalam proses perkara, gugatan perwakilan kelompok, gugatan untuk kepentingan umum, perdamaian atau mediasi, penggugat atau tergugat meninggal, pengunduran sidang, tangkisan atau eksepsi, pengunduran diri hakim, pembuktian, pemeriksaan setempat, dan sita jaminan. Langsung saja pedoman khusus. Pedoman khusus pada pertama yakni hukum keluarga. Yang hukum keluarga yang akan dibahas adalah izin poligami. Izin poligami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan menganut asas monogami kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dengan syarat sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman kepada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, permohonan harus bersifat kontensius. Pihak istri didudukkan sebagai termohon. 2. Alasan izin poligami diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 174 bersifat fakultatif. Maksudnya, bila salah satu persyaratan tersebut dibuktikan, PA atau Mahkamah Syariah dapat memberi izin. Persyaratan izin poligami diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif. Maksudnya, PA atau Mahkamah Syariah hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Yang ketiga, harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu telah diatur dalam pasal 94 KHI. Akan tetapi, pasal tersebut mengandung ketidakadilan karena dalam keadaan tersebut dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu. Oleh karenanya, pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka 5 di bawah ini. Yang keempat, harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama, sedangkan harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan istri kedua, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat dan seterusnya. Yang kelima, ketentuan harta bersama tersebut dalam angka 5 tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga, dan keempat seperti rumah, perabotan, rumah, dan pakaian. Sepanjang harta diperuntukkan istri kedua, ketiga, dan keempat tidak melebihi sepertiga harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga, dan keempat. 6. Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang,
karena kematian atau perceraian. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk istri pertama, 1/2 dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan ditambah 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua ditambah 1/4 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama ditambah 1/5 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga dan kedua dan pertama. 8. Harta yang diperoleh dari istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya kecuali diperoleh suami atau istri dari hadiah atau warisan. Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami, sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami, sebagaimana dimaksud dalam angka 9, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima. Poin-poin yang termasuk pedoman khusus yakni izin kawin, dispensasi kawin dan wali aldol, penolakan perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, pengesahan perkawinan atau isbat nikah, perkawinan campuran, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, talak khulu, syikok, li'an, asal usul anak, pemeliharaan dan nafkah anak, perwalian, pengangkatan anak, hukum kewarisan dan wasiat wajibah. Terima kasih.